Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini. Yang terhormat Bapak Ibu atau dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Fekla Salana Zova selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Pasar Modal. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, yang secara resmi dapat kita mulai sekarang. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan rekan teman-teman saya yang terdiri dari Adelia Ramadhani, Hasbi Holki, Revania, Alivia, Rahmat, Yogi, Peko Salwa, Clarissa, dan Amri. Selanjutnya, kita akan langsung memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Yang pertama adalah pengertian pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar modal. Menurut ahli Agus Sartono, pasar modal adalah tempat transaksi aset keuangan jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Sementara menurut Dermawan Syariah, pasar modal mencakup seluruh sistem keuangan terorganisasi, termasuk bank dan lembaga perantara yang memperdagangkan surat berharga jangka panjang maupun pendek. Maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan sistem yang terorganisasi untuk memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang dan sebagian instrumen jangka pendek, serta menjadi sarana penyaluran dana dari investor ke pihak yang membutuhkan melalui lembaga perantara. Saya akan melanjutkan PowerPoint slide keempat, yaitu fungsi pasar modal. Yang pertama, pendanaan jangka panjang. Menyediakan sumber modal yang signifikan dan berkelanjutan bagi perusahaan dan pemerintah untuk menandai proyek besar seperti ekspansi atau akuisisi, serta memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi pada aset yang berpotensi memberikan imbal hasil di masa depan. Yang kedua, investasi. Capital market menyediakan berbagai produk investasi yang bisa dipilih sesuai profil resiko investor. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan untuk mengembangkan dana mereka selain hanya menabung di bank. Ketiga, likuiditas. Memudahkan investor untuk membeli atau menjual aset dengan cepat dan mudah tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Yang keempat, transparansi. Mendorong transparansi. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan mematuhi ketentuan dari OJK. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola bisnis yang lebih baik karena diawasi oleh publik dan regulator. Yang kelima, penilaian aset. Untuk memberikan informasi nilai yang objektif dan transparan bagi investor, emiten, dan regulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan PowerPoint slide kelima, yaitu jenis-jenis investasi. Saham mewakili kepemilikan di suatu perusahaan, cocok untuk investor yang siap mengambil risiko lebih tinggi demi potensi keuntungan yang lebih besar. Obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor menerima kupon atau bunga secara rutin. Reksadana, wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi, cocok untuk pemula yang tidak punya banyak waktu memantau pasar. Real estate, penanaman modal pada properti yang tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau misalnya dari sewa atau keuntungan modal apresiasi harga. Emas, investasi fisik atau digital yang cenderung stabil dan tahan inflasi, bisa berupa emas batangan atau perhiasan. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide tentang investasi saham. Nah, di sini ada pengertian saham dan tujuan investasi saham. Yang pertama, pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan dalam perusahaan menurut Sabto Raharjo. Saham adalah bukti penyertaan modal, sedangkan menurut Suwiji Widiatmojo, saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pemiliknya. Maka saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan yang menerbitkannya. Tujuan investasi saham. Tujuan investasi saham ialah memperoleh pertumbuhan modal dan mendapatkan dividen. Namun tidak semua perusahaan membagikan dividen. Investasi saham juga penting untuk diverifikasi portofolio. Pergerakan saham cenderung fluktuatif dalam jangka pendek sehingga investor
perlu strategi jangka panjang dan kesabaran dalam menghadapi pasar. Intinya, investasi saham adalah menanamkan uang di perusahaan untuk menjadi milik keuntungan dari kenaikan harga dan dividen, namun perlu kesabaran karena harga saham berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin tentang kelebihan dan kekurangan dari investasi saham. 1. Kelebihannya. Potensi keuntungan tinggi. Yang pertama, saham itu punya peluang keuntungan yang gede banget dibanding investasi lain. Kalau perusahaan yang kita pilih berkembang, otomatis harga sahamnya naik dan kita bisa cuan dari situ. 2. Bisa dapat dividen. Kedua, kita bisa dapat dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan. Jadi, selain nunggu harga saham naik, kita juga bisa dapat pemasukan tambahan tanpa jual sahamnya. 3. Likuiditasnya tinggi. Selanjutnya, saham itu gampang banget buat dijual atau dibeli kapan saja selama pasar buka. Jadi, kalau lagi butuh uang mendadak, kita bisa cairin saham kita. 4. Informasinya terbuka. Yang terakhir, info tentang saham dan perusahaan itu terbuka dan bisa diakses kapan saja. Jadi kita bisa analisa dulu sebelum beli. Namun kekurangan dari saham. 1. Harganya naik turun cepat. Kekurangannya, harga saham itu gampang banget berubah. Bisa naik tinggi, tapi juga bisa turun tiba-tiba. Jadi butuh mental siap dan nggak panikan. 2. Butuh pengetahuan dan analisa. Terus, kita nggak bisa asal beli saham cuma karena ikut-ikutan. Harus paham cara analisa, minimal tahu dasar-dasarnya biar nggak rugi. 3. Dipengaruhi banyak faktor luar. Harga saham juga bisa terpengaruh hal-hal di luar perusahaan, kayak kondisi ekonomi, politik, berita dunia, atau kebijakan pemerintah. Jadi nggak selalu bisa diprediksi. 4. Dividen tidak selalu ada. Yang terakhir, dividen itu nggak pasti tiap tahun dibagi. Tergantung kebijakan perusahaan. Kadang labanya dipakai buat pengembangan, jadi kita harus sabar. Jadi intinya, yang terakhir, saham bisa jadi peluang cuan yang besar. Tapi resikonya juga harus dipahami. Jangan cuma fokus ke keuntungan, tapi pelajari juga risikonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di slide 8 ini kita akan membahas dua metode penilaian saham. Yang pertama adalah PER atau Price Earning Ratio. PER digunakan untuk melihat perbandingan antara harga saham dan laba bersaham. Dengan rasio ini kita bisa menilai apakah suatu saham tergolong murah atau mahal. Biasanya PER yang lebih rendah dianggap lebih menarik karena modal bisa kembali lebih cepat. Metode kedua adalah PBV atau Price to Book Value. PBV membandingkan harga saham di pasar dengan nilai buku perusahaan. Rasio ini membantu kita melihat apakah perusahaan dihargai lebih tinggi atau lebih rendah dibanding nilai asetnya. PBV sering dipakai untuk menilai apakah valuasi perusahaan sudah selesai atau belum. Berlanjut ke slide berikutnya, ada ROE atau Return on Equity. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Jika ROE itu tinggi, itu menunjukkan perusahaan cukup efisien dalam menggunakan ekuitas untuk menciptakan keuntungan. Investor biasanya memakai ROE untuk menilai kualitas manajemen dan tingkat profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada RPS atau Revenue per Share. RPS menghitung pendapatan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Rasio ini berguna untuk melihat pertumbuhan pendapatan dan potensi bisnis perusahaan ke depan. Semakin tinggi RPS, biasanya semakin baik performa penjualan perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah investasi saham. Di sini ada langkah-langkah dalam investasi saham. Yang pertama, tentukan tujuan investasi. Misalnya, dana pendidikan, pensiun, atau tabungan jangka panjang sehingga dapat membantu memilih strategi investasi yang tepat. 2. Kenali profil risiko. Setiap orang memiliki toleransi risiko berbeda. Dengan mengetahui apakah ada konversi berat atau agresif, Anda dapat memilih saham yang sesuai kemampuan menghadapi fluktuasi. 3. Siapkan anggaran dari uang dingin. Uang dingin yang dimaksud adalah uang yang tidak mengganggu kebutuhan utama. Mulailah nominal dari kecil, karena pembelian minimal di BI adalah 1 lot atau 100 lembar. 4. Pilih sekuritas
dan buka rekening efek. Pilihlah perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK aman. Aplikasi mudah digunakan dan biaya transaksi yang jelas. Rekening efek diperlukan agar bisa membeli saham. Yang kelima, pilih saham berdasarkan analisis dan indeks kredibel. Untuk pemula, disarankan memilih saham yang stabil seperti yang ada di indeks LQ45 atau IDX 30. Pelajaran laporan keuangan dan kinerja perusahaan sebelum membeli. 6. Faktor investasi jangka panjang. Saham sangat fluktuatif dalam jangka pendek. Investasi jangka panjang memberi peluang keuntungan lebih stabil dan minim stres. 7. Lakukan diversifikasi. Jangan menaruh seluruh uang pada satu saham. Sebar dana ke beberapa sektor, risiko kerugian bisa diminimalkan. 8. Terapkan pembelian rutin atau DCA. Terapkan metode dollar cost averaging atau DCA, yaitu membeli saham secara berkala dengan nominal tetap. Cara ini membantu menjaga konsistensi dan mengurangi risiko timing. 9. Pantau dan evaluasi portofolio secara berkala. Sesekali cek pengembangan saham yang dimiliki, evaluasi apakah ini masih sesuai tujuan dan kondisi perusahaan tetap sehat secara fundamental. Intinya, investasi saham yang sukses dimulai dengan kesiapan finansial dan mental, yaitu menetapkan tujuan, mengenali profil risiko, dan hanya menggunakan uang dingin melalui platform OJK. Strategi intinya adalah fokus pada investasi jangka panjang, memiliki saham kredibel, menerapkan diversifikasi untuk membagi risiko, serta membeli secara rutin DCA, diikuti dengan evaluasi portofolio secara berkala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profit perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. BCA berdiri pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dan sejak 31 Mei BCA resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBCA. BCA beroperasi di berbagai segmen perbankan, mulai dari layanan konsumen dan bisnis hingga koperasi yang didukung oleh ribuan cabang serta puluhan karyawan dan seluruh Indonesia. Hal inilah yang membuat jaringan dan akses layanan BCA sangat luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2024, BCA mencatat laba bersih sekitar 54,84 triliun, meningkat dari 48,64 triliun di tahun 2023. Tumbuhan laba yang stabil menunjukkan kinerja BCA yang kuat dan konsisten sebagai bank fundamental yang solid. Pada slide ini, saya akan menjelaskan data keuangan PT Bank Sentral Asia atau BCA untuk tahun 2023 dan 2024. Pertama, kita lihat laba bersih. Pada tahun 2023, laba bersih BCA adalah Rp44.639.122. Kemudian meningkat di tahun 2024 menjadi Rp54.836.305. Perubahan ini menunjukkan pertumbuhan laba yang kuat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pada bagian pendapatan, BCA mencatat pendapatan sebesar Rp69.759.757 pada 2023 dan naik menjadi Rp68.217.850 pada 2024. Untuk total ekuitas, angkanya juga meningkat dari Rp232.924.446 di tahun 2023 menjadi Rp253.067.690
rupiah pada 2024. Kenaikan ekuitas berarti struktur modal perusahaan semakin kuat. Jumlah saham beredar tetap sama pada kedua tahun tersebut, yaitu 123 miliar 275 juta 50 ribu lembar. Terakhir, harga saham. Pada akhir Desember 2023, harga saham BCA berada di sekitar Rp9.200 per lembar. Sedangkan pada akhir Desember 2024 naik menjadi sekitar Rp9.450 per lembar. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan peningkatan stabil pada pendapatan, laba, dan ekuitas. Ini menggambarkan kondisi fundamental BCA yang sehat dan konsisten, sehingga sangat relevan untuk analisis valuasi yang kita hitung pada slide berikutnya. Selanjutnya, pada slide ini kita akan menghitung nilai per lembar saham sebagai langkah awal sebelum masuk ke perhitungan PER, PBV, dan RPS. Oke, kita langsung saja ke yang A, yaitu earning per share atau EPS. EPS dihitung melalui rumus EPS sama dengan laba bersih per atau dibagi jumlah saham beredar. Oke, kemudian jika kita sudah mengetahui rumus EPS, kita selanjutnya akan menghitung EPS untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024. Pertama kita menghitung untuk tahun 2023 terlebih dahulu. Laba bersih tahun 2023 di sini adalah 48 triliun 639 miliar 122 juta rupiah per atau dibagi jumlah saham beredar pada tahun 2023, yaitu 123 miliar 275 juta 50 ribu rupiah, sama dengan hasilnya ketika dibagi, yaitu 394,55 rupiah. Kemudian kita langsung saja mencari yang kedua, yaitu untuk tahun 2024-nya. Laba bersih tahun 2024 adalah 54 triliun 836 miliar 305 juta rupiah dibagi dengan jumlah saham beredar di tahun 2024. Karena jumlah saham beredar pada tahun 2023 dan 2024 sama, kita sama-sama dibagi dengan 123 miliar 275 juta 50 ribu rupiah, sama dengan hasilnya adalah 444,82 rupiah. EPS yang meningkat dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan per lembar saham semakin besar. Kemudian kita lanjut ke yang B, yaitu book value per share atau BVS. BVS dihitung dengan rumus BVS sama dengan jumlah ekuitas per atau dibagi jumlah saham beredar. Oke, jika kita sudah mengetahui rumus BVS, kita langsung saja mencari untuk
tahun 2023 dan untuk tahun 2024-nya. Pertama-tama kita mencari BVS untuk tahun 2023-nya dulu. Jumlah ekuitas tahun 2023 yaitu 232 triliun 924 miliar 446 juta rupiah dibagi dengan jumlah saham beredar tahun 2023 yaitu 123 miliar 275 juta 50 ribu rupiah. Ketika dibagikan jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar, di sini hasilnya adalah 1.889,74 rupiah. Kemudian kita lanjut mencari yang kedua yaitu untuk tahun 2024. Jumlah ekuitas 2024 yaitu 253 triliun 67 miliar 690 juta rupiah dibagi dengan jumlah saham beredar pada tahun 2024 yaitu 123 miliar 275 juta 50 ribu rupiah. Kemudian hasilnya adalah 2.053,17 rupiah. Nilai BVS yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan nilai buku perusahaan per lembar saham. EPS dan BVS adalah dua komponen penting dalam valuasi saham. EPS digunakan untuk menghitung PER, sementara BVS digunakan untuk menghitung PBV. Keduanya membantu menentukan apakah harga saham berada pada posisi murah, wajar, atau mahal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan PER, PBV, ROI, dan RPS. Di slide sebelumnya kita sudah melihat perhitungan EPS dan BVS, dan angka-angka itu menjadi dasar perhitungan valuasi dan profitabilitas di sini. Yang pertama adalah PER. PER dihitung dari harga saham dibagi dengan EPS. Untuk PER tahun 2023, harga sahamnya adalah 9.200 dan EPS-nya 395. Maka 9.200 dibagi 395 sama dengan 23,29 kali. Untuk per tahun 2024, harga sahamnya 9.450 dibagi dengan EPS-nya itu 445, maka hasilnya adalah 21,23 kali. Yang kedua adalah PBV. PBV sama dengan harga saham atau nilai buku per saham BVS. PBV pada tahun 2023 harga sahamnya adalah 9.200 dan nilai buku per sahamnya atau BVS adalah 1.890. Maka 9.200 dibagi dengan 1.890 sama dengan 4,86 kali. Lalu untuk PBV tahun 2024, harga sahamnya adalah 9.450 dan nilai BVS-nya adalah 2.053. Maka hasilnya adalah 4,6 kali. Pada nilai PBV ini, angkanya juga sedikit turun, memberikan sinyal valuasi yang lebih sehat. Selanjutnya yang ketiga ada ROI, di mana ROI adalah laba, di mana ROI sama dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. ROI tahun 2023 untuk laba bersihnya ada 46
46.639.122, lalu dibagi dengan total ekuitasnya yaitu 232.924.446, lalu dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 20,88. Untuk ROI tahun 2024 sama dengan laba bersihnya adalah 54.836.305 dibagi dengan total ekuitas yaitu 250.067.690 dikali dengan 100% sama dengan 21,66%. Dan terlihat di sini nilai ROI-nya itu meningkat, maka menandakan efisiensi kinerja perusahaan membaik. Lalu yang terakhir ada RPS. RPS sama dengan jumlah pendapatan dibagi dengan saham yang beredar. Untuk RPS tahun 2023, jumlah pendapatannya adalah 60.176.757.000.000 dibagi dengan saham yang beredarnya itu ada 123.275.050.000, maka hasilnya adalah Rp488. Lalu untuk RPS tahun 2024-nya jumlah pendapatannya ada di 68.217.850.000.000 dibagi dengan saham yang beredar 123.275.050.000, maka hasilnya sama dengan Rp553. Untuk RPS sendiri hasilnya naik, menandakan pendapatan perusahaan bertumbuh. Jadi perhitungan sederhana ini menjadi dasar untuk analisis yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Baik, setelah melihat perhitungan tadi, kita bisa melihat tabel perbandingan antara tahun 2024 dan 2023. Yang pertama kita lihat bahwa tren IPS dan BVS-nya ini menunjukkan peningkatan, yang dimana menandakan bahwa perusahaan semakin produktif, menghasilkan laba, dan memperkuat nilai ekuitas per saham. Yang kedua, kita lihat di kolom PER dan PBV, meskipun valuasinya menurun, hal ini bukan sinyal negatif. Justru penurunan valuasi yang diikuti peningkatan kinerja menunjukkan efisiensi yang membaik. Harga saham tidak lagi terlalu mahal dibandingkan kemampuan menghasilkan laba. Lalu yang ketiga kita lihat kolom ROI dan RPS, di mana untuk ROI dan RPS-nya ini dia meningkat secara signifikan. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola asetnya, sekaligus membuktikan adanya pertumbuhan pendapatan yang solid. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dianalisis ini berada dalam kondisi sangat unggul dari sisi fundamental dan menunjukkan perbaikan efisiensi valuasi. Adapun hasil analisis dari slide sebelumnya dapat kita rangkum menjadi 3 poin utama. Yang pertama ada fundamental yang sangat kuat, di mana ROI dan EPS yang meningkat cukup tajam menjadi bukti bahwa perusahaan mengalami perbaikan kinerja internal. Ini menggambarkan efisiensi operasional yang lebih baik serta kualitas bisnis yang semakin matang. Lalu yang kedua ada valuasi yang lebih sehat. Walaupun saham ini tetap diperdagangkan dengan premium, penurunan PER menunjukkan bahwa harga saham mulai terkejar oleh pertumbuhan laba. Dengan kata lain, nilai perusahaan benar-benar meningkat, bukan hanya karena harga saham naik. Lalu yang terakhir adalah prospek yang menjanjikan. Kombinasi valuasi yang mulai lebih rasional dan profitabilitas yang meningkat drastis adalah kondisi ideal bagi investor. Perusahaan seperti ini umumnya memiliki potensi pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga menarik untuk investasi jangka panjang.
Jadi secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang stabil, efisien, dan menjanjikan untuk masa depan. Jadi, kesimpulan dari semuanya, pasar modal adalah sistem terorganisasi untuk transaksi aset keuangan jangka panjang yang berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan wadah investasi liquid bagi publik. Dengan saham sebagai instrumen kepemilikan yang menawarkan potensi return tinggi namun memiliki resiko tinggi, analisis saham dinilai melalui rasio seperti PER, PBF, dan ROI. Berdasarkan perhitungan 2023 sampai 2024, saham BBCA menunjukkan kondisi fundamental yang sangat unggul, ditandai dengan peningkatan signifikan pada probabilitas di mana ROE naik menjadi 21,66% dan EPS naik 12,74%. Dari sisi valuasi, meskipun tetap berstatus premium, PBF tinggi, rasio PER menurun dari 23,29 kali menjadi 21,23x yang mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan laba perusahaan telah berhasil menjadikan valuasi saham lebih efisien atau sehat. Kombinasi antara probabilitas superior dan valuasi yang membaik menjadi saham ini ideal bagi investor yang mencari perusahaan berkualitas tinggi dan dengan pertumbuhan berkelanjutan. Cara singkatnya, kesimpulannya, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang lain, menanamkan dana dalam bentuk investasi jangka panjang. Keberadaan pasar modal sangat penting karena membantu perusahaan mendapatkan dana untuk berkembang sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari investasi. Agar pasar modal dapat berjalan dengan baik, diperlukan aturan yang jelas, transparansi, serta pemahaman yang cukup dari para investor karena kegiatan ini tetap mengandung resiko. Dengan pengelolaan yang baik, pasar modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ikut referensi yang bisa kita lihat di tabel ini, ada beberapa referensi yang bisa kita perlihatkan juga. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri dari kelompok kami, serta terima kasih juga kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan, kesalahan, atau apapun hal yang kurang berkenan. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan kesempatan berikutnya. Demikian presentasi dari kelompok 3, kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.